Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alifa dengan NIM A321-22038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resume tentang hubungan perekonomian dengan kejahatan. Pertanyaan yang pertama, apakah perbedaan dalam tingkat kejahatan antara daerah yang memiliki tingkat ekonomi yang lebih tinggi dan daerah dengan ekonomi yang lebih rendah? Tingkat kejahatan di suatu daerah seringkali dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakatnya. Daerah dengan ekonomi yang lebih rendah cenderung memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah, terutama kejahatan yang berkaitan dengan faktor ekonomi seperti pencurian, perampokan, dan kekerasan. Selain itu, mereka mungkin memiliki keterbatasan dalam akses terhadap sarana untuk melakukan kejahatan yang lebih kompleks, seperti kejahatan finansial atau teknologi. Sebaliknya, di daerah dengan ekonomi yang lebih tinggi, tingkat individualisme cenderung lebih tinggi karena masyarakatnya memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya serta kesempatan untuk melakukan kejahatan yang lebih canggih, seperti korupsi dan penipuan. Nomor 2, bagaimana solusi dari tingkat banyak pengangguran dan semakin banyak juga kejahatan yang dilakukan individu untuk memenuhi kesejahteraan mereka? Menurut saya, tingginya pengangguran yang memicu kejahatan menunjukkan bahwa masalah ekonomi sangat berpengaruh pada stabilitas sosial. Solusi utamanya adalah menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan memperluas akses modal usaha. Namun, faktor moral juga penting karena kejahatan tidak hanya dipicu oleh kemiskinan, tetapi juga oleh pola pikir individu. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus diperkuat agar masyarakat tidak melihat kejahatan sebagai solusi dari kesulitan ekonomi. Nomor 3, bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan ekonomi baik dari sisi pemerintah, penegak hukum, ataupun masyarakat. Pencegahan dan pemberantasan kejahatan ekonomi memerlukan peran pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Pemerintah harus memperketat regulasi, meningkatkan transparansi, dan memastikan kebijakan ekonomi tepat sasaran. Penegak hukum perlu menindak tegas pelaku kejahatan ekonomi serta memperkuat sistem pengawasan keuangan. Sementara itu, masyarakat harus meningkatkan kesadaran hukum, melaporkan tindakan ilegal, dan memperkuat literasi keuangan. Nomor 4, apakah kemiskinan selalu menjadi faktor utama kejahatan? Menurut saya, kemiskinan bukan salah satu penyebab kejahatan. Faktor lain seperti lemahnya hukum, kurangnya pendidikan, lingkungan, dan kesenjangan sosial juga berperan. Banyak orang miskin tetapi taat aturan, sementara kejahatan seperti korupsi justru dilakukan oleh orang kaya. Oleh karena itu, memahami kejahatan harus mempertimbangkan berbagai aspek sosial, moral, dan hukum. Nomor 5, apakah tingkat kekayaan lebih tinggi akan mempengaruhi tingkat kejahatan lebih tinggi? Tingkat kekayaan yang lebih tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kejahatan yang lebih tinggi. Meskipun dalam masyarakat dengan ekonomi tinggi terdapat kejahatan seperti korupsi dan penipuan. Hal ini dipengaruhi oleh keserakahan gaya hidup konsumtif dan lemahnya moral. Sebaliknya, dengan masyarakat dengan ekonomi rendah, kejahatan seperti pencurian dan perampokan sering terjadi karena faktor kebutuhan ekonomi. Jadi, tingkat kekayaan yang lebih tinggi tidak otomatis meningkatkan angka kejahatan. Tetapi jenis dan motif kejahatan dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi sosial dan ekonomi suatu daerah. Sekian pemaparan hasil resume saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.